Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Seperti yang dikatakan oleh Santo Benedictus Abbas, jangan ada sesuatu yang diutamakan melebihi Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-30. Pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga Injil Suci menurut Lukas. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Suhardi Antoro PR yang akrab disapa Romo Aan. Mari kita sapa Romo Aan lebih dulu. Apa kabar Romo Aan? Kabar baik Bu Esther dan semua sahabat Rohani Katolik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Sudah lari hari ini Romo? Sudah lari. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghadirkan Kristus sebagai teladan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Semoga kami pun mampu untuk menekuni dan setia akan panggilan serta tugas perutusan kami di tengah-tengah kehidupan kami ini untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hari kami, biarlah hanya Engkau yang selalu membimbing, menuntun kami sehingga kami menjadi rahmat berkat dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bersama dengan pemazmur dalam antifon pembuka tadi, mari kita dengarkan Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai 33 sampai 33. Saudara-saudara, hendaknya kalian saling merendahkan diri dalam takwa kepada Kristus. Para istri hendaknya tunduk kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, begitu pula lah istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Para suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk mengkuduskannya, setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kalian masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberikan Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romoaan, dalam surat pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini kita mendengar nasihat-nasihat yang diberitahukan kepada para suami dan para istri. Nampaknya ini nasihat baik ya Romo, karena saat-saat ini kita mendengar begitu banyak ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, Romoan, apa yang hendak Romoan bagikan kepada kami dari bacaan pertama ini? Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini kan mau menggambarkan bagaimana hubungan relasi suami istri itu dikaitkan dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar. Ya. Dasarnya apa? Tentunya kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi dasar hidup suami istri, hidup keluarga-keluarga itu. Maka tentunya di sini sebagaimana hubungan Kristus dengan gerejanya sebagai kepala dan tubuh yang tak terpisahkan. Ya. Maka demikian juga hubungan suami istri, keduanya itu saling mengasihi sebagaimana Kristus juga mengasihi gerejanya. Nah, jadi dasarnya kasih Tuhan sendiri supaya bagi pasangan suami istri, keluarga-keluarga itu sungguh tahu dan melaksanakan apa yang menjadi tugas kewajibannya sebagai pasangan hidup suami istri. Kan dikatakan ketika mereka, ya pria meninggalkan ayah ibunya lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini tentunya ada maksud, ada makna yang ingin disampaikan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi dua, tapi satu. Nah, tetap bahwa pribadi-pribadi ini kan tetap ya dalam arti kepalanya dua, ya kan, hatinya dua, semuanya dua. Tapi satu di sini artinya apa? Supaya saling menyempurnakan, saling melengkapi satu sama lain. Bahwa
masing-masing membawa tentunya sikap, sifat pribadi-pribadi, latar belakang, keluarga yang berbeda itu. Bukan lalu perbedaan ini lalu memisahkan mereka, menjauhkan mereka, lalu membuat mereka saling bertentangan. Tidak, tapi justru di situ punya tugas, tanggung jawab untuk melengkapi, menyempurnakan. Kalau dalam bahasa rohaninya di sini saling menyempurnakan dan bahkan saling menguduskan. Maka dikatakan oleh Rasul Paulus, begitulah para istri hendaknya tunduk kepada suaminya dalam segala hal. Suami hendaknya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan diri bagi jemaat, menguduskan, menyucikan. Nah, itu maksudnya ya supaya mereka sungguh-sungguh berdua itu saling melengkapi satu sama lain, punya tanggung jawab, saling menyempurnakan. Sehingga apa yang menjadi harapan, tujuan sebagai keluarga adalah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini bisa mereka wujudkan sebagai suami istri. Karena apa? Keluarga itu gereja paling kecil. Romo. Ya, itu yang mau disampaikan tentunya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, Romo, di sini ditegaskan juga bahwa dasar hidup suami istri itu harus berlandaskan kasih Kristus ya, Romo. Betul. Nah, kadang-kadang tadi Romo sudah mengatakan bahwa ini dua orang yang berbeda dengan latar belakang pendidikan, dengan pengalaman ataupun karakter yang berbeda, tetapi kemudian disatukan, harus saling melengkapi. Dalam prakteknya tidak semudah itu ya, Romo. Kiranya apa yang hendak Romo nasihatkan kalau memang relasi itu tetap harus berdasarkan kepada kasih Kristus. Tentunya pasangan ini harus menyadari ketika mereka berdua lalu memutuskan untuk hidup bersama. Ingat, perkawinan Katolik itu adalah, ini hakikatnya, kebersamaan dalam suka duka seluruh hidup. Jadi kata kuncinya bersama seluruh hidup. Apapun yang dialami. Ketika sudah memutuskan sebagai pasangan suami istri harus bersama. Tentunya kita sadar mereka masing-masing sebagai pribadi-pribadi yang berbeda tadi, tapi harus bersama seluruh hidup. Maka dibutuhkan apa? Tentunya sadar ketika membangun sebuah keluarga punya tujuan. Tujuan perkawinan apa? Kalau saudara-saudari masih ingat ketika persiapan perkawinan dalam penyelidikan kanonik ditanya, pertanyaan yang kedua itu kan, apakah Anda tahu dan menyadari bahwa tujuan perkawinan adalah kesejahteraan, kebahagiaan pasangan suami istri. Apa artinya? Artinya adalah mereka harus saling membahagiakan. Ketika saling membahagiakan, orientasinya kepada siapa? Pada pasangan, bukan pada diri sendiri. Maka ketika orientasinya pada pasangan, pasti orang kalau menyadari ini, akan bagaimana ya cara supaya aku bisa membahagiakan pasanganku? Suami akan bertanya pada diri sendiri atau bahkan bertanya pada suaminya, pada istrinya, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu bahagia hidup sama aku? Begitu sebaliknya, istri juga bertanya, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu happy hidup sama aku? Orientasinya pasangannya. Maka ketika orang lalu orientasinya pada diri sendiri, ini egois, yang ada lalu apa? Saling menuntut. Gitu. Maka harus sadar betul dari awal, aku membahagiakan pasanganku. Kalau berdua ini sungguh-sungguh menyadari bahwa aku membahagiakan, maka aku akan berusaha supaya pasanganku ini benar-benar happy, bahagia hidup sama saya. Akan selalu berusaha itu. Dan di situ dibutuhkan apa? Pengorbanan. Karena meninggalkan kepentingan-kepentingan diriku tadi. Aku harus melepaskan demi pasanganku. Yang satu juga gitu, aku melepaskan diriku demi kamu. Kan gitu. Kalau itu sungguh dilakukan, tentunya kita pasti keluarga-keluarga ini akan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuannya akan tercapai. Karena apa? Menyadari akan tugas tanggung jawabnya tadi. Melepaskan itu semua. Maka dibutuhkan tadi sadar pertama bahwa aku bersama seluruh hidup. Jadi sudah tidak lagi aku dan kamu, ya kan? Yang ada sekarang apa? Kami, kita.
Udah nggak aku dan kamu lagi. Yeah. Ketika ada masalah, ini masalah kami. Yeah. Masalah kita loh. Yeah. Jadi bukan, meskipun mungkin persoalannya adalah persoalan di kantor suaminya. Wah, suami punya masalah di kantor. Lalu dia berpikir, aku nggak usah ceritalah sama istriku. Ini kan masalahku, nanti istriku kepikiran. Salah kalau begitu. Berarti masih menganggap aku dan kamu. Padahal sebagai keluarga, ya keluarga, perkawinan ini kan keluarga. Betul. Ya justru aku punya masalah, suamiku, istriku harus tahu. Ini masalah kami, masalah kita, ayo diselesaikan bersama. Nah dari situ, maka kalau sungguh-sungguh tujuan, hakikat perkawinan itu disadari dari awal, maka apa yang menjadi ketakutan-ketakutan tidak akan terjadi. Tapi sungguh-sungguh Kristus menjadi dasarnya kasih itu. Betul. Seperti itu. Nah, Romo An juga menyebutkan bahwa ini juga diibaratkan antara Kristus dan gereja dan jemaat ya, Romo, bahwa Kristus sungguh mengasihi jemaatnya dan merupakan satu yang tidak terpisahkan. Romo, kami kadang-kadang ini merasa bahwa sebagai anggota gereja juga tidak klik satu dengan yang lain. Sementara ada kasih Kristus kepada para jemaat. Nah itu, maka kembali pada diri kita masing-masing. Kesadaran itu bahwa aku anggota tubuh Kristus loh. Satu gereja loh. Gereja dalam arti bukan bangunan ya, tapi satu gereja tubuh Kristus tadi. Gitu, bahwa aku menjadi bagian. Bagaimana aku menyadari itu? Nah kalau itu terjadi, berarti memang salah satu anggota tadi nggak menyadari akan bagian tubuh itu. Sehingga ya merasa, adanya nanti berantem, clash, gitu ya. Nggak saling mengasihi, seperti itu. Bahkan lalu nanti selama kamu ada di situ, aku nggak mau aktif lagi deh. Aku nanti aja deh. Kalau ada dia, aku nggak mau. Nah, ini udah nggak menyadari akan kebersatuan dengan kasih Kristus sebagai gerejanya, sebagai anggota tubuh Kristus. Maka kesadaran ini yang harus terus-menerus. Maka Rasul Paulus kan mengingatkan kita, mengingatkan pasangan-pasangan, keluarga-keluarga, istri, suami, ingat. Dasarnya adalah kasih Kristus. Kalau kalian mendasarkan, kalau kita mendasarkan kasih Kristus, saya yakin pasti apapun yang dihadapi akan bisa. Ya, kalau dalam lingkup kecil seperti yang Romo katakan, Romo An tadi katakan bahwa keluarga adalah gereja yang paling kecil, lingkupnya paling kecil. Kalau itu bisa dilakukan, pasti juga keluar akan menjadi lebih baik juga ya Romo. Betul. Nah itu maka menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lain, lalu tentunya menjadi rahmat, menjadi berkat bagi orang lain. Oh, ngelihat, itu keluarga itu kok harmonis ya keluarga ini. Ya itu karena pasti apa yang menjadi tugas, tanggung jawabnya dilakukan. Sungguh sesuai dengan apa yang memang menjadi hakikat dan tujuan perkawinan gereja Katolik itu. Jadi tindakan nyata kasih suami istri menjadi hal yang baik bagi yang dikasihi ya Romo. Betul. Hadir dan tumbuh secara konsisten, saling menghormati seperti yang Romo katakan tadi, taat dan setia pada iman kepada Kristus. Itu yang menjadi landasan ya Romo. Betul. Ya, jadi itu yang menjadi landasan sehingga ketika orang menyadari akan tugasnya masing-masing, maka tujuan apa yang ingin diwujudkan dalam keluarga itu pasti akan berbuah yang baik. Ya, Romo, bacaan pertama ini juga seringkali digunakan ketika ada misa atau pemberkatan perkawinan ya Romo? Ya betul. Nah, ini biasanya juga dipakai selain dari kitab Kejadian. Ya, tapi ini dari Rasul Paulus juga sering dipakai juga. Kadang-kadang dalam perlu juga mungkin diingatkan seperti saat ini, mungkin ada juga para pendengar dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan ya, ulang tahun pernikahan. Diingatkan lagi janji perkawinannya ya. Betul. Gitu. Dan juga bagi orang muda yang lagi mempersiapkan membangun rumah tangga. Nah itu juga supaya mereka benar-benar siap akan hal ini gitu, supaya nanti pada saatnya sungguh-sungguh bisa membangun keluarga yang baik, mendasarkan hidupnya pada kasih Kristus. Saling menghormati, tadi disebutkan di sini. Seperti Kristus sendiri sebagai kepala. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari
kita jeda sejenak untuk merenungkan apa saja yang sudah Romo Aan sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan melanjutkan perbincangan kita dari Injil Suci menurut Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama kami, Romo Antonius Suhardi Antoro PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda hendak menghubungi kami, mengajukan pertanyaan atau usul, Anda bisa menghubungi melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Aan, kalau dalam Injil Suci menurut Lukas tadi kita mendengar perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Yang pertama tentang biji sawi yang tumbuh besar, lalu yang kedua seperti ragi yang meresapi seluruh adonan dan membawa daya ubah dari dalam. Romo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Apa yang mau disampaikan oleh Yesus dalam sabdanya menurut Injil Lukas ini sangat simbolis ya, simbolis sekali, dan itu tentunya pakai perumpamaan, gambaran-gambaran yang kita alami setiap hari. Yang pertama kan biji sawi, mungkin di Indonesia nggak begitu ada ya, nggak ada. Tapi kita paling tidak punya gambarannya, itu kayak makanan burung yang kecil-kecil banget itu, bijinya seperti itu. Jadi memang kecil banget gitu ya. Tapi ketika itu benih itu ditaburkan, lalu akhirnya tumbuh dan berkembang, itu ternyata lebat. Dikatakan di dalam perumpamaan ini kan menjadi pohon, burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Jadi kita bisa bayangkan yang seolah-olah kan kecil kayak pasti orang kan kalau melihat barangnya apaan sih itu gitu. Kadang meremehkan, kadang nggak lihat, nggak dianggap gitu ya. Tapi justru yang seperti itu dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu gambaran bahwa yang wah, yang hebat itu nggak semuanya yang nampak gitu loh. Tapi dari hal yang kecil pun itu bisa menjadi rahmat, menjadi berkat bagi orang lain, dan itu yang dialami oleh biji sawi tadi gitu. Ketika ditaburkan, mungkin ketika diinjek-injek juga nggak kelihatan jadi menyatu dengan tanah gitu. Tapi ketika itu tumbuh, luar biasa kan gitu. Jadi Yesus memberikan satu gambaran bahwa untuk menjadi orang yang menjadi berkat, menjadi rahmat, menjadi yang wah, yang hebat itu ya berproses. Betul. Dari yang kecil gitu. Saya jadi ingat semangat atau spirit yang disampaikan oleh Mother Teresa, Ibu Teresa itu kan lakukan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal kecil dengan cinta yang besar gitu. Jadi hal yang kecil, yang sederhana saja, yang artinya dalam keseharian itu bisa menjadi rahmat, menjadi berkat. Kalau itu sungguh-sungguh ya kita lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Ini yang pertama yang mau digambarkan oleh Yesus, suatu proses, ya berproses, bertumbuh itu supaya sampai berkembang dan menghasilkan buah yang melimpah, itu ada prosesnya. Yesus mau melihat itu, tidak yang ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk apa itu? Tiba-tiba suddenly. Tiba-tiba ya. Jadi yang tahu-tahu langsung wah gitu, enggak, tapi ada prosesnya. Yang bahkan proses itu nggak kelihatan. Ya, jadi itu kita mau diajak untuk seperti itu gitu. Biji sawi yang nggak kelihatan, yang nggak ini gitu, tapi berbuah melimpah. Orang bisa merasakan kehadiran kita, orang bisa merasakan berkat dari yang kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pakai ragi. Ini pasti ibu-ibu tahu lah gitu ya. Ini nggak jauh dari dapur gitu kan ya. Ragi itu kan kalau kita orang Indonesia itu kalau bikin tahu, tempe ya kan, lalu apa ya yang supaya itu kan yang bisa berkembang adonan, jadi bisa berkembang kan ya kalau bikin roti gitu ya. Jadi itu juga sama, nggak kelihatan, tapi ketika itu merasuk menggunakan barang ini itu akhirnya ya
manfaatnya luar biasa. Iya. Nah, itu apa sih yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan ini gitu. Iya. Yang tentunya pertama-tama gak jauh dari kehidupan kita semua. Iya. Melalui perumpamaan itu gak jauh dan kita udah ngerti gitu. Iya. Mungkin kalau Yesus dulu hidup di negara kita di Indonesia mungkin pakai benihnya benih padi kali ya, gitu ya. Karena kita tanamnya padi kan gitu. Padi yang ya beras dari seperti itu lalu bisa ketika tumbuh berkembang lalu bisa menjadi padi. Nasi yang kita makan bisa macam-macam hasilnya untuk bisa buat apa saja gitu. Lalu mungkin ya kalau ragi masih kita lah masih di negara kita masih ada itu gitu. Nah, ini yang Yesus mau mengajak kita para muridnya itu menjadi dalam hidupnya supaya menjadi rahmat, menjadi berkat. Itu. Yang nggak usah yang kita tunjukkan, nggak usah yang kelihatan langsung hebat dan sebagainya, tidak, tapi berproses dari hal yang kecil yang kita lakukan dalam keseharian kita ini. Itu. Romo, ini kelihatannya kontradiktif banget ya. Satu kerajaan, ya toh Romo. Kalau kerajaan kita kan pasti dari fisiknya saja tuh sudah berbeda bangunannya gitu. Lalu tapi justru yang dilukiskan adalah biji sesawi yang menurut Romo sangat kecil, yang bahkan begitu kecilnya seakan-akan tidak dipandang lah ya, dianggap remeh. Dan kemudian juga ragi yang bahkan juga kalau begitu digunakan dia melebur, tidak kelihatan. Ini suatu yang kontradiktif juga ya Romo. Ya itu justru kerajaan ini kan ya Yesus kan memberikan satu gambaran kalau dalam dunia ini kan kerajaan kan itu dilihatnya kan yang wah pokoknya yang mencolok yang itu sebagainya. Tapi di balik itu semua melalui perumpamaan ini kan Yesus mau menyadarkan kepada kita semua gitu untuk bisa menjadi rahmat berkat itu yang dalam arti di sini adalah kerajaan itu. Jadilah seperti biji sesawi itu. Jadilah seperti ragi. Mungkin ragi adanya di dapur di belakang. Betul. Gitu. Tapi bisa menjadi rahmat, menjadi berkat loh. Kehadirannya itu. Itu bukan yang artinya mungkin disepelekan orang, tapi tidak di mata Tuhan. Kita bisa dipakai apapun. Gitu. Yang kecil tadi ternyata juga mungkin udah diinjek-injek orang, tapi ketika itu tumbuh bisa menjadi tempat untuk burung bersarang gitu. Nah, ini yang ajakan oleh Tuhan yang tentunya luar biasa untuk kita gitu. Yang seringkali kan kita ngelihatnya apa? Ngelihatnya kan selalu dari sesuatu yang besar gitu ya. Yang wah, yang hebat, yang heboh kan gitu. Enggak, Yesus mau melihatnya dari sisi yang sederhana, yang kecil, yang nggak dipandang, yang nggak dilihat. Di situ ternyata menjadi rahmat, menjadi berkat. Tidak perlu melakukan suatu hal yang harus mengundang decak kagum orang, tetapi dari hal-hal sederhana, selama itu dilakukan dengan kasih ya Romo, tentu saja akan membawa dampak dan terasa manfaatnya bagi orang lain. Nah Romo, apa nih hubungannya antara biji sesawi, ragi, dan tadi bacaan? Saya rasa itu sangat berkesinambungan ya, sangat ada kaitannya. Bagaimana keluarga juga di sini keluarga pasangan suami istri, keluarga Katolik itu dipanggil untuk itu. Jadilah biji sawi, jadilah ragi itu yang ya kalau ragi ini yang bisa mengembangkan kalau itu jadi di adonan kue gitu kan ya. Jadi yang memberikan sesuatu gitu, ada manfaatnya, ada tentunya bisa mengubah, mentransformasi gitu. Jadi jangan kita semua saya rasa diberikan potensi oleh Tuhan. Kita semua diberikan rahmat, karunia, talenta oleh Tuhan. Hanya bagaimana kita mau mengembangkan, berproses untuk itu seperti biji sawi tadi dalam keluarga-keluarga itu. Jadi ini yang harus kita syukuri, rahmat anugerah keluarga-keluarga kita apapun ya. Tuhan nggak melihat kok kita itu kaya, kita menengah, berada atau tidak. Tapi bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan, keluarga-keluarga ini untuk menjadi rahmat, menjadi berkat di dalam hidupnya. Seperti ragi, seperti biji sesawi.
Itu. Jadi awalnya dimulai dari relasi suami istri itu ya, Betul. Romo. Saling saling memberikan perhatian kasih dan dilandasi oleh kasih. Lalu kemudian dipanggil untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna bagi Betul. orang di luar lingkup Iya. yang lebih kecil itu, dan akhirnya dirasakan manfaatnya oleh sekitar, Oleh banyak orang. oleh banyak orang. Jadi kehadiran kita, keluarga itu akhirnya orang akan melihat sendiri gitu. Nggak usah kita yang lalu mewartakan, Betul. kita yang istilahnya woro-woro, enggak. Tapi bagaimana orang lalu melihat gitu, oh keluarga si A ini ya, gitu. Oh dia orang Katolik, dia ini. Nah dari situ, itu tentunya buahnya Iya. dari proses yang tadi ya, saya rasa Iya. proses dari masing-masing pribadi, Iya. ya, pasangan itu, lalu keluarga. Iya. Lalu dalam keluarga sendiri merasakan rahmat dan kasih Iya. satu sama lain, diwujudkan di dalam kebersamaan mereka. Lalu setelah itu tentunya keluarga ini pasti dengan sendirinya ketika berelasi dengan tetangga kiri kanan, dengan orang-orang yang mereka jumpai, maka pasti akan orang-orang itu akan merasakan gitu, Iya. akan merasakan apa ya, buahnya, akan merasakan dampaknya lah Iya. gitu. Itu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kedua bacaan hari ini bicara tentang panggilan untuk menjadi biji sesawi dan ragi dalam kehidupan bersama. Hal ini dimulai dari keluarga, relasi dari suami istri dalam keluarga, lalu kemudian keduanya suami istri itu dipanggil menjadi sesuatu yang berguna selain bagi sesama, juga bagi orang banyak yang ada di kehidupan yang lebih luas ya Romo. Ya, betul. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan lagi apa yang sudah Romo Aan sampaikan tadi. Kita sudah berada di penghujung acara dan akan menutup acara ini dengan doa penutup serta berkat dari Tuhan melalui Romo Aan. Saudari-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri acara kita hari ini dengan mohon rahmat dan berkat Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Melalui sabda-Mu hari ini, kami semua keluarga-keluarga Engkau ingatkan, Kau sadarkan, agar rahmat dan kasih Kristus menjadi dasar di dalam keluarga kami, dalam berelasi kami sebagai suami istri, sebagai keluarga-keluarga, dan agar kami menjadi biji-biji sawi dan juga menjadi ragi-ragi di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang mengalami rahmat dan kasih berkat karena kehadiran kami, keluarga-keluarga kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Aan. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Roman. Sama-sama.